بسم الله الرحمن الرحيم Salat liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala fi haditsil ukhra ittaqillaha thumma kunta wa bi saital hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan wa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'a li ashabi. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah tidak lupa kita senantiasa untuk memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu dalam rangka untuk kita saling menasehati untuk melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, dan saling menasehati untuk tetap bersabar dalam kita mentaati Allah dan menerima semua takdir Allah Ta'ala. Dan juga kita hendaknya bersyukur atas segala limpah nikmat yang tidak terhitung nilainya, terutama nikmat sehat, nikmat waktu, dan juga nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini bisa menghantarkan kita untuk bisa bertemu dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa kita bertemu, memandang, melihat Allah Ta'ala nanti di surganya. Karena syarat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan keimanan dan amal solih. Oleh sebab itu, para jamaah Bapak Ibu, hendaknya kita tetap senantiasa untuk mensyukuri nikmat iman dan Islam yang Allah berikan ini, dengan kita tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ta'ala, ketika saya membaca kitab yang dikarang oleh Syekh Dr. Raghib Ar-Sirjani, yang dimana beliau sebagai penulis, yang beliau menulis di dalam kitab yang berjudul Kaifa Nuhafidu ala Sholatil Fajri. Kalau judul Indonesianya adalah Misteri Sholat Subuh. Misteri Sholat Subuh. Jadi di dalam kitab tersebut, di muqaddimah di awal, beliau menulis, menyampaikan bahwa orang Yahudi ataupun orang-orang Israel, ya, yang sekarang ini di Israel, orang-orang Yahudi Israel, itu mereka tidak takut terhadap umat Islam, tidak takut terhadap kaum muslimin, selama mereka umat Islam itu banyak meninggalkan sholat subuhnya
terutama berjamaah. Jadi orang-orang Yahudi ini tidak takut terhadap umat Islam selama mereka meninggalkan sholat subuhnya berjamaah. Dan orang Yahudi akan takut kepada umat Islam andai kata seluruhnya, terutama semuanya kaum muslimin di dunia ini, kalau mereka melaksanakan sholat subuh itu sudah setara dengan sholat Jumat. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Syekh Dr. Raghib Asy-Syirzani di dalam kitab beliau ini, memang ada benarnya kalau kita telusuri bahwa orang kafir itu yang paling ditakuti bagi umat Islam kalau mereka itu bersatu, berukhuwah. Terutama yang paling urgen adalah ketika umat Islam ini sudah kembali kepada syariatnya, kembali kepada agamanya yang murni, dan berusaha untuk berpegang teguh terhadap agamanya. Sebagaimana perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada agama Allah, menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Dan janganlah kalian berpecah belah. Janganlah kalian ini berkotak-kotak. Janganlah kalian ini saling bermusuhan. Janganlah kalian saling berselisih. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran 103. Nah, jadi kalau kita kembali kepada apa yang telah disampaikan oleh beliau, Syekh Dr. Raghib Asy-Syirzani ini, orang kafir terutama orang Yahudi ini kalau melihat umat Islam ini bisa bersatu, kompak, terutama ketika mereka menjalankan sholat subuh, ya, sebagaimana sholat subuh yang dikerjakan kaum muslimin umat Islam ini, sebagaimana sholat Jumat yang begitu banyaknya, begitu besarnya, begitu ramenya, bisa memenuhi masjid bahkan lebih. Ya, ini yang ditakuti oleh orang-orang kafir Yahudi. Kenapa? Karena tahu orang kafir Yahudi itu umat Islam ini kekuatannya adalah di sholat subuh. Kalau kita lihat kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama dahulu, ketika mereka ingin menaklukkan benteng-benteng musuh ataupun kekuatan-kekuatan the power musuh, itu beliau betul-betul menjaga umatnya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, berdoa kepada Allah, kemudian memerangi kaum kafir. Dan Allah memberikan kemenangan. Dalam sejarah itu kebanyakan umat Islam itu diberi kemenangan adalah ketika melawan orang kafir di saat mereka selesai menunaikan sholat subuh berjamaah. Makanya ada yang dikenal dengan serangan fajar, yang disebut dengan serangan setelah melaksanakan sholat fajar atau sholat subuh. Ya, jadi kalau kita melihat juga kisah Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Hasanuddin, ya, Tengku Dijitiro, dan juga pahlawan-pahlawan Islam dari Indonesia ini, dari bumi pertiwi ini, mereka diberi kemenangan oleh Allah. Dan dihancurkannya musuh-musuh Islam ini karena apa? Mereka tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Setelah mereka sholat subuh berjamaah, mereka memohon berdoa kepada Allah untuk diberi kemenangan. Mana dasar yang melatar belakangi bahwa mereka itu betul-betul menerapkan apa yang sudah dijelaskan, yang diteladankan oleh para ulama-ulama terdahulu, bahkan oleh Nabi kita sendiri Muhammad SAW, yaitu doa Nabi ketika Nabi senantiasa berdoa ketika menjelang waktu fajar atau waktu subuh, dalam hadis Ibnu Majah, dalam hadis Imam Tirmizi, Imam Ahmad,
Di situ Nabi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Perhatikan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, hendaknya engkau berikan keberkahan kepada umatku di waktu pagi hari. Ini doa Nabi, nggak main-main. Jadi orang akan diberikan berkah dari Allah, keberkahan hidupnya, kebahagiaan, keselamatan, kesehatan, kemakmuran, ketenangan, dan masih banyak lagi terkait dengan kehidupan kita, kehidupan manusia itu di waktu subuh. Maka dari situlah Rasulullah SAW meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar umatnya, kaum muslimin ini dikasih keberkahan dalam hidupnya setelah menjelang waktu fajar atau subuh. Artinya Nabi berdoa yang seperti ini dikala ketika kaum muslimin, umatnya ini setelah menjalankan sholat subuh berjamaah, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Jadi kalau orang yang betul-betul menjaga ibadah sholat subuhnya, maka insya Allah dia akan dikasih keberkahan hidupnya. Keberkahan itu apa? Kebaikan. Kebaikan yang banyak. Mungkin ketika dia usaha, ketika dia bekerja, maka bekerjanya ini akan menjadi baik. Mungkin ketika dia beraktivitas, apapun beraktivitas yang dia lakukan, maka akan menjadi baik aktivitas yang dia kerjakan. Apa saja. Bahkan Allah akan juga menjamin menjaga keluarganya, menjaga pekerjaannya, menjaga usahanya. Diberi kemudahan, kelancaran, tanpa ada permasalahan. Kenapa? Ini doa dari Nabi. Kita didoakan oleh Nabi di waktu subuh ini agar menjadi hidup berkah, dengan catatan kita bisa bangun, kemudian kita melaksanakan sholat ya di waktu subuh, terutama berjamaah bagi laki-laki, kemudian kita bisa berdoa memohon kepada Allah, dan Allah akan memberikan apa yang kita minta. Jadi para jamaah Bapak Ibu, ini resep yang harus kita pahami. Maka jangan sampai kita menyanyiakan untuk meninggalkan sholat subuh berjamaah, terutama keluarga kita, karena disinilah bahwa kekuatan umat Islam ini pada punjernya, sumbernya adalah di waktu ketika umat Islam ini bisa bangun sebelum fajar atau sholat subuh. Kita lihat ya, Muhammad Fatih, kita lihat Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa menghancurkan benteng orang kafir di Palestina, ya, bisa membebaskan Masjidil Aqsa. Ini nggak main-main. Senjata yang paling ampuh ini, beliau kalau ibarat orang Jawa ini tirakatnya luar biasa, zikirnya, dekatnya kepada Allah, sholat malam, bangun tahajud. Setelah itu kemudian beliau mengajak seluruh pasukannya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sebelum menaklukkan benteng di Palestina, Masjidil Aqsa. Bentengnya orang-orang kafir itu bisa dibabat, bisa dijebol, tembus, sehingga Allah memberikan kemenangan, nusrah kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Syaratnya apa? Seluruh pasukannya bersama-sama, bukan sendirian lah ya, bersama-sama untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini sebagai komandan perang ya, pemimpin perang saat itu, tidak kok memerintahkan pasukan ataupun tentaranya untuk sholat sendiri-sendiri, enggak. Dia mengajak, mengomando seluruh pasukannya untuk sholat subuh berjamaah, kemudian berdoa memohon kepada Allah agar dikasih kemenangan. Menang tidak? Menang. Ini keberkahan Bapak Ibu nggih. Jadi keberkahan yang Allah turunkan berupa kemenangan, nusrah dari Allah, nasrullah turun dari langit. Jadi para jamaah Bapak Ibu,
yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu yang ditakuti orang-orang Yahudi. Kalau umat Islam ini ketika dia itu menjaga sholat subuhnya berjamaah, ini paling takut kalau itu sholat subuh berjamaah sebagaimana sholat Jumat. Tapi sebaliknya, ketika umat Islam dia meninggalkan sholat subuhnya berjamaah, terutama bagi laki-laki yang senangannya mungkin bangkong, terlelap, tinggalkan sholat subuhnya karena kelelahan, karena ngantuk, karena begadang dan yang lainnya. Ini bagi orang kafir ini sangat mudah untuk dihancurkan, dicerai-beraikan. Kenapa? Tidak ada kekuatan di situ dan keberkahan tidak turun kepada mereka. Ingat Bapak Ibu, Allah akan memberikan kemenangan kalau umat Islam itu betul-betul mau menjaga agama Allah. Menjaga agama Allah. Terutama urusan sholat sebelum urusan-urusan yang lain. Nah, kalau urusan sholat aja disia-siakan, bagaimana urusan yang lain? Gak bisa. Para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah ta'ala, begitulah Syekh Dr. Raqib Asirjani itu memberikan catatan di mukadimah kitabnya tentang keutamaan, keistimewaan fadilah sholat subuh. Maka kalau kita membaca kitab itu luar biasa bagusnya, ya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan untuk kajian kita karena tema ini sangat penting sekali, keistimewaan, keutamaan bagaimana kita betul-betul menjaga salat subuh kita berjamaah bagi laki-laki kita yang mengaku laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pernah mencari seseorang atau jamaahnya yang dijelaskan ada hadis rawahu Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi ini mencari salah satu jamaah yang biasanya aktif, yang biasanya semangat kok tidak terlihat, dan itu berulang kali, dan jamaahnya Nabi ini, orang ini dijelaskan dalam hadis tersebut ini tidak terlihat ketika waktu sholat isya dan sholat subuh. Terus diperhatikan sehari, 2 hari, 3 hari, itu berlalu terus berjalan. Maka ketika saat itu ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang lain, sahabat pun tidak mengerti. Maka setelah Nabi merasakan ketidakhadiran salah satu orang ini yang biasanya rajin sholat isya atau sholat subuh berjamaah, tidak pernah kelihatan lagi. Maka ternyata dijelaskan ada sahabat yang pernah melihatnya atau pernah mendapatinya. Ternyata setiap subuh ini bangunnya kesiangan. Ketika subuh ini bangunnya kesiangan. Artinya dia pernah berbincang, ditanya, kenapa kok nggak kelihatan subuh? Wah, saya kalau ibaratnya ketiduran. Bangun-bangun sudah matahari terbit, bangun-bangun sudah matahari terbit. Atau ketika sholat isya pun nggak kelihatan. Alasannya apa? Repot keluarganya, repot pekerjaan dan yang lainnya. Maka setelah hal ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi langsung mengatakan dalam hadis Imam Muslim. Apa kata Nabi? Laisa syai'un asqal alal munafiq sholatul isya wa sholatus subuh. Tidak ada sesuatu yang paling memberatkan bagi orang munafik, kata Nabi. Tidak ada sesuatu yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan sholat isya. Ingat, perhatikan hadis ini. Tidak ada yang menjadikan berat bagi kebiasaan yang dilakukan orang-orang kafir tatkala menjalankan sholat adalah yaitu sholat isya dan sholat subuh. Artinya
Orang munafik itu paling berat untuk melaksanakan sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Kalau seandainya orang-orang munafik itu tahu keutamaan kebaikan, pahala yang ada di sisi Allah ketika menjalankan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, maka orang-orang munafik itu akan mendatangi, maksudnya hadir ke masjid, mau sholat ataupun pelaksanaan sholat berjamaah dijalankan meskipun berangkat, ngesot. Kalau tahu Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi Nabi SAW menjelaskan masalah keutamaan yang begitu luar biasa. Karena apa? Nabi menjelaskan seperti itu untuk memberikan motivasi kepada umatnya. Jangan sampai umatnya ini dia menganggap remeh, ngenteng nih tentang sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Jangan sampai itu ditinggalkan. Jangan sampai itu diremehkan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar umat Islam itu tidak menyerupai bertasabuh kebiasaan orang-orang munafik pada zaman beliau. Saya tidak memvonis ya setiap orang itu kalau nggak subuh isya berjamaah munafik, enggak. Tapi saya hanya menyampaikan perihal bagaimana kebiasaan orang munafik itu pada zaman Nabi. Dan ini bisa terjadi kepada saat ya zaman sekarang ini bagi mereka yang imannya itu tidak benar, imannya tidak benar, sehingga Allah menguji mereka bagaimana keadaan orang yang mengaku Islam, benar nggak keimanannya ketika mereka mampu atau tidak menjalankan sholat subuh dan sholat isya berjamaah, mampu tidak? Kalau mereka tidak mampu menjaga sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, ini bisa terjadi akan juga menyerupai orang-orang munafik pada zaman ini. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini penting sekali ya. Jangan kita anggap hal yang biasa, jangan. Karena apa? Andai kata Allah menunjukkan pahala yang besar, yang begitu agungnya bagi mereka yang menjaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka mereka akan mendatangi walaupun merangkak. Ini menunjukkan bahwa orang ketika ditunjukkan sesuatu yang begitu luar biasa, istimewanya, besar pahalanya, mereka akan berbondong-bondong meskipun antri, meskipun disuruh merangkak, tetap akan dijalankannya. Contoh kalau kita lihat para jamaah Bapak Ibu, misalkan ada konser apa saja, ya, itu kita lihat sampai mereka itu antri berjam-jam, bahkan bisa berhari-hari untuk mendapatkan apa? Tiket. Untuk mendapatkan apa? Tiket supaya mereka bisa menyaksikan, menghadiri konser yang diadakan tersebut. Jelas ya? Padahal konser yang akan mereka lihat, musik apa saja yang akan mereka dengarkan, yang mereka lihat, bahkan orang-orangnya saja itu belum tentu mereka itu dijamin masuk surga. Bahkan sebaliknya mereka adalah orang-orang kafir, orang barat, ya, dan tidak ada jaminan surga. Itu mereka rela antri berjam-jam, berhari-hari untuk mendapatkan tiket dan bisa langsung hadir di tempat tersebut. Bahkan sampai mereka menunggu, sampai berjongkok-jongkok, sampai duduk berlelah-lelah, bercapek-capek demi untuk mendapatkan tiket bisa menghadiri konser musik yang akan diselenggarakan. Betul? Itu. Dan itu menjauhkan orang dari surga, menjauhkan orang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah sudah memberikan jaminan yang jelas. Siapapun orang yang dia mengetahui pahala sholat subuh dan sholat isya berjamaah, mereka akan rela untuk merangkak. Kenapa? Sudah gratis, nggak bayar, tinggal modalnya niat.
dalam hati kita, niat yang kuat. Jadi orang itu kalau tidak ada punya niat yang kuat dalam hatinya, kesungguhan, berat menjalankan sholat isya dan sholat subuh berjamaah ke masjid. Betul Bapak Ibu? Kenapa? Karena nggak ada niat, keinginan, azm, ya, semangat, kesungguhan agar dia mendapatkan apa yang akan diraihnya, pahala yang besar di waktu sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Orang kalau tidak ada keinginan niat untuk mendapatkan pahala yang besar, keistimewaan janji Allah, dia tidak akan pernah bisa mampu untuk menjalaninya karena nggak ada niat. Baginya itu sholat daripada jamaah, sholat aja sendirian di rumah. Kadang-kadang sholatnya bangkong-bangkong, tanginya sudah mulai siang, ya. Nah ini orang yang seperti ini Bapak Ibu, dia tidak akan mampu memikul beban yang berat. Ingat, perhatikan apa yang saya sampaikan. Orang yang tidak mampu memikul beban yang Allah berikan, tanggung jawab yang Allah berikan di pundaknya berupa ibadah sholat, terutama subuh dan isya berjamaah, maka tandanya dia tidak akan pernah mampu memikul beban untuk urusan yang lainnya. Kenapa? Karena urusan Allah sudah disia-siakan. Bagaimana urusan manusia? Jelas Pak Bu? Okay. Jadi urusan Allah saja sudah disia-siakan, bagaimana urusan yang lain? Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Man doyya as-shalah", siapapun orang yang berani menyanyiakan sholat, faqad doyya amrokullah, maka dia akan menyanyiakan urusan-urusan yang lainnya. Jadi kalau orang itu dia tidak bisa amanah, tidak bisa menjaga kewajibannya, ya, orang suka males-malesan dalam bekerja, tidak semangat, tidak punya energi, tidak ada kesungguhan dia untuk mencapai cita-citanya, maka ini terlihat orang yang seperti ini bermasalah dalam sholatnya. Bermasalah dalam sholatnya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa menjaga amanah Allah. Bagaimana menjaga urusan manusia? Nggak bisa. Dia jadi pemimpin pun nggak bisa. Dia tidak akan mampu untuk memimpin keluarganya, apalagi memimpin umat masyarakat. Tidak akan pernah mampu. Karena apa? Dia tidak bisa menjadi pemimpin yang baik dalam kehidupan keluarga, terutama. Bagaimana dia tidak memberikan contoh teladan bagi anak-anaknya, istrinya. Kalau sholatnya aja sudah disia-siakan. Bagi laki-laki harusnya menjadi pemimpin bagi keluarganya, menjaga sholat isya subuh berjamaah, menjaga kewajiban-kewajiban sholat yang lainnya 5 waktu, ini akan mudah. Subuh isya bisa dijalankan, yang lainnya mudah. Itu. Jelas para jamaah Ibu? Ya. Makanya di sini akan kita sampaikan fadilah-fadilah keutamaan bagi orang yang senantiasa menjaga sholat subuh dengan baik, benar, tepat waktu, sunnah-sunnahnya, kemudian tumak ninahnya, khusyuknya, terutama jamaahnya juga. Yang pertama, kalau kita melihat keutamaan sholat berjamaah itu memang banyak sekali. Para ulama menyampaikan perihal tentang fadilah, keutamaan dan keistimewaan sholat berjamaah. Dasarnya dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul jamaah afdhalu min sholatil fadhi bi khamsina wa sab'ina darajah." Sholat berjamaah itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia di sisi Allah daripada sholat sendirian, dengan kebaikan pahala yang didapatkan 27 derajat daripada sholat sendirian. Perhatikan hadis Nabi ini. Orang yang sholat berjamaah memang mendapatkan 27 derajat. Dalam riwayat yang lain, bi khamsina wa sab'ina darajah, 25 derajat. Ada 2 riwayat, ya. Hadis Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Samanya sahih semuanya di sini. Orang yang menjaga sholat berjamaah, terutama sholat 5 waktu secara umum,
Ya, kita belum membahas sholat subuhnya dulu. Maka akan mendapatkan pahala 27 derajat. 1 derajat antara langit dan bumi. Ingat, itu pahala. Pahala yang besar sekali. Karena terkait dengan kebaikan, derajat ini adalah terkait dengan surga. Maka Ibnu Hajar, Ibnu Rajab dan ulama lain mengatakan derajat di sini adalah level surga yang dia dapatkan. Jadi kalau seandainya orang itu dia sholat, meskipun dia tidak berjamaah, tetap sholatnya sah. Tetap sholatnya sah. Meskipun sebagian pendapat ulama mengatakan dia dosa tidak berjamaah. Karena meninggalkan sholat berjamaah itu dosa. Ini pendapat yang paling kuat. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan sebagian pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, para ulama mazhab ini mengatakan maka bagi laki-laki hendaknya sholat berjamaah untuk mendapatkan derajat yang besar di sisi Allah, 27 derajat. Kalau dia sholat sendirian di rumah, berapa dapatnya? 1 derajat. Itu pun kalau sholat sendirian di rumah, iya kalau diterima sama Allah. Khusyuk kan? Tumakninah tidak? Sholatnya benar tidak? Lah ini. Tapi kalau dia sholat berjamaah, paling tidak, seandainya dia tidak khusyuk, kurang tumakninah atau kurang yang lain dalam sholatnya, dia akan mendapatkan pahala tadi dengan jamaahnya tadi, keutamaan jamaahnya tadi. Nah ini penting Bapak Ibu nggih. Nah ini kadang-kadang orang meremehkan sholat berjamaah. Yang kedua, sholat berjamaah akan diberikan derajat yang besar. Itu terkait dengan bagaimana sholat yang dikerjakannya, tepat waktu, khusyuknya, tumakninahnya. Ini terkait dengan imam. Karena sholat berjamaah ini kan mengikuti imam. Kalau imamnya bisa tumakninah, sholatnya dengan baik sesuai dengan sunnah Rasul, ya, aturan-aturan Allah, maka sholatnya ini akan berimbas kepada jamaah. Karena perintahnya Allah, wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Wa qumu lillahi qanitin. Hendaknya engkau berdiri kepada Allah ketika menjalankan sholat dengan kunut. Apa kunut? Dengan tumakninah. Jadi kalau sholat berjamaah, imamnya ini tidak tumakninah, tidak tenang, tidak benar sholatnya, nah ini berpengaruh kepada jamaah yang lain. Ini bisa mempengaruhi kekhusyuannya, derajat pahalanya, sunnah-sunnahnya dan yang lain. Coba Bapak Ibu, penjenengan antum sholat di belakang imam, terbiasa sholatnya tenang, tumakninah, nggak tergesa-gesa, nggak cepet-cepet, tiba-tiba dapat imam sholat di masjid musola yang imamnya tidak menjaga tumakninah, sholatnya kurang baik, kurang benar, apa yang terjadi? Bisa nggak tenang? Saya yakin tidak bisa. Pasti di dalam hati ini akan apa? Berbicara, nggak tenang ini sholat. Besok pindah, cari tempat musola masjid yang lebih baik. Kenapa? Karena kita sudah terdidik, terbiasa untuk ketika ibadah diatur sama Allah dengan baik. Sebagaimana orang bekerja, kalau kita bekerja terbiasa, kita disiplin, baik, benar aturannya, protapnya. Ketika kita kerja di tempat yang lain nggak benar, nggak baik, apa yang terjadi? Nggak tenang. Pekerjaan kok gini, telat dibiarkan, terlambat nggak dihukum, nggak ada sanksi. Wah, ini ngajarkan nggak bener ini. Jelas Bapak Ibu ya. Sholatnya pekerjaannya kalau kerja main-main, nggak sungguh-sungguh. Aturannya nggak dipakai, apa yang terjadi? Nggak tenang. Sama ketika kita sholat berjamaah di masjid musola kita, dimanapun Anda berada Bapak Ibu, kalau aturan-aturan Allah tidak dijaga, apa yang terjadi? Rusak. Yang paling urgen adalah akan mempengaruhi hati kita. Maka kita tidak akan pernah merasakan tenang, nyaman sholat di situ. Jelas Bapak Ibu? Nah ini penting, aturannya gitu. Untuk mendapatkan 27 derajat kan nggak mudah tadi. Harus bagaimana terkait dengan imam yang memimpin sholat kita. Yang ketiga, ketika kita sholat berjamaah, aturan-aturan sunnah Nabi dipakai enggak? Ya, contohnya sunnah-sunnah Nabi yang biasa beliau contohkan ketika sholat berjamaah.
Nabi ketika mau sholat sebelum takbir, beliau menghadap jamaah, kemudian menyampaikan apa kalimat yang betul-betul bisa menjadi pegangan dalam sholat berjamaah. Syarat ya rukunnya jamaah atau syarat kesempurnaan sholat berjamaah. Nabi selalu mengajarkan kepada para jamaah kalau beliau jadi imam, akimu sufufakum, sawu sufufakum, watarausu wa ta'dilu. Ya, rapatkan, luruskan barisan, sempurnakan barisan. Ya, soft. Ini perintah dari Nabi. Loh, ini kalau imam mengajarkan seperti itu kepada jamaahnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan 27 derajat. Kalau ada imam mengajarkan kepada jamaah, hendaknya kalau sholat itu harus rapi, benar, rapat, sebagaimana barisan para malaikat di hadapan Allah. Dan barisan ini yang paling dicintai sama Allah. Makanya kalau di dalam Al-Quran, kalau kita membaca surat yang ke-61, ada nggak namanya surat Sof? Enten Pak Bu? Ada ya? Surat Sof. Rasulullah betul? Nggak tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau nggak pernah tahu surat Sof ya, nah ini perlu lagi belajar Iqra lagi. Surat Sof itu ditempatkan di surat yang ke-61, yang dimana surat ini diturunkan oleh Allah yang menceritakan tentang bagaimana ketika di saat beliau dan umatnya dan para sahabatnya atau semua kaum muslimin ketika ingin perang. Ketika mau perang, Pak Babu, perhatikan di sini. Masya Allah ya, ini luar biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berperang, memobilisasi umatnya, jamaahnya, para sahabat dan kaum muslimin semuanya, ini diatur begitu rapinya. Mau perang begitu, diatur begitu rapinya. Harus barisan kanan kiri, ujung barat, ujung timur, itu harus betul-betul selaras, ya, rata semuanya, lurus. Jangan sampai ada yang bengkong. Itu urusan mau perang saja diatur. Bagaimana ketika mau sholat menghadap Allah? Makanya ayat yang menjadi pokok pembahasan di dalam surat As-Saff itu adalah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang berjihad di jalan Allah dengan rapi, dengan teratur, dengan bagus, bagaimana bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat. Bapak Ibu, bangunan itu, orang bangun rumah itu kalau nggak lurus, rapi, bagus, kira-kira bisa bertahan lama nggak? Nggak mungkin, hancur pasti. Contoh, bangun tembok itu kalau nggak tegak lurus, rapi, batanya juga rapi, teratur, ketika masang satu saat ada yang gempil, rusak, cobong ataupun bolong, akan miring, doyong, akan rubuh, nggak tahan lama itu. Sama, barisan itu gitu, akan mudah dihancurkan oleh Allah, akan mudah dihancurkan oleh musuh-musuh Allah. Sholat berjamaah terutama ketika tidak rapi, tidak lurus, tidak rapat, akan mudah dihancurkan sama siapa? Setan. Jadi sholat itu musuhnya itu setan, Pak Bu. Makanya di dalam sholat kita ini ada musuh yang paling, ya, nomor satu yang sangat ditakuti setan adalah ketika orang sholat berjamaah dengan rapi, teratur, lurus, rapat. Itu paling ditakuti oleh gerombolan setan yang namanya khinzab atau khonzab. Setan khonzab atau khinzab itu tugasnya, diberi tugas, mandat oleh iblis, suruh menggoda orang yang sholat berjamaah. Jelas Bapak Ibu? Jadi semua itu ada tugasnya, setan-setan itu. Tugasnya menggoda orang yang sedang ibadah, baca Quran, puasa, sedekah, ngaji, bahkan sampai sholat pun digoda. Nggak main-main, sudah diatur tertib
Ya, itu sama iblis. Ini bagianmu, bagianmu, bagianmu. Lah, makanya para jamaah Bapak Ibu, Nabi mengatakan, ketika ada sahabat ini ketika dia sholat merasakan tidak bisa khusyuk, bacaannya kadang-kadang terganggu, maka Nabi mengatakan, yuqalu khinzab idza asastahu fasta'id billahi minasyaitonir rajim waskil ala yasarik salah semarah. Kalau kalian merasakan sholat tidak bisa tenang, tidak bisa khusyuk, maka hendaknya mintalah perlindungan kepada Allah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah sebelah kiri dengan isyarat 3 kali. Berjamaah kok tidak bisa khusyuk, ini ada masalah. Bisa jadi masalahnya tidak benar sholatnya, tidak bisa tumakninah, bisa jadi barisannya tidak benar juga, sehingga membuat kita tidak bisa khusyuk. Kadang-kadang kita sholat merapatkan barisan dengan sebelah kita itu nggak mau dirapatkan, kadang-kadang minggir menjauh. Itu setan sedang menggoda. Kalau kita nggak tenang saat itu, ya kita beri isyarat ketika kita sedang sholat dengan isyarat meludah sebelah kiri 3 kali. Ya, jangan meludah sampai keluar ludahnya nanti. Kalau sampai keluar ludahnya, jangan berharap Anda bisa tenang nanti keluar dari sholat. Pasti akan saling berpukul-pukulan. Anda kenapa meludahi saya sholat? Kata Nabi, kalau saya tidak tenang sholatnya, meludah sebelah kiri. Jadi saya diludahi, iya, itu kata Nabi. Tidak seperti itu caranya, dengan isyarat. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini penting yang harus kita garis bawahi. Baik, maka yang harus kita perhatikan adalah sholat berjamaahnya kita, ya. Kita adzan dulu, rehab, nanti setelah ini kita lanjutkan. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita lanjutkan sebentar. Maka dijelaskan di dalam hadis-hadis Nabi bahwa ada keutamaan-keutamaan orang yang menjaga sholat subuh berjamaah. Di antaranya orang yang senantiasa menjaga sholat subuh terutama berjamaah itu secara langsung akan disaksikan oleh para malaikat. Jadi orang yang menjalankan sholat subuh berjamaah secara tidak langsung akan disaksikan, akan diperhatikan, bahkan dinilai, dicatat oleh para malaikat yang tugasnya mencatat orang-orang yang menjalankan sholat subuh, sholat isya, dan sholat-sholat yang lain di waktu malam dan siang hari. Itu memang ada tugas malaikat yang mereka bergilir, bergantian untuk mencatat orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah, terutama sholat subuh berjamaah secara tidak langsung. Ini para malaikat berkumpul bersama-sama di waktu subuh. Setelah sholat subuh, malah malaikat yang berjaga di malam hari yang mencatat itu naik ke langit, menyetorkan semua catatan-catatannya kepada Allah tentang orang yang menjaga sholat subuh berjamaah. Otomatis maghribnya, isya-nya dapat dia. Nah, ini dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari seperti itu. Makanya diturunkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat yang ke-17. Nanti dibuka Bapak Ibu di rumah, ayat yang ke-78. Allah Ta'ala mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Kerjakan sholat di saat ketika matahari itu sudah mulai bergeser, mulai tergelincir sampai terbenamnya matahari di waktu datang malam. Para ahli tafsir, Ibnu Katsir ketika menjelaskan perkataan dari Ibnu Abbas, Ad-Dhahhak, Mujahid, Ibnu Zaid, ya, dan yang lainnya, ini bersepakat bahwa kalimat ayat Allah ini menjelaskan tentang keutamaan perintah, yaitu sholat 4 waktu. Liduligi samsi ila ghasaqil lail. Di waktu matahari sudah mulai tergelincir sampai matahari mulai terbenam, masuk malam hari, itu sholat 4 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Salat subuh sendiri kalimatnya. Terutama hendaknya mereka menjaga salat fajar, salat subuh.
Di sini sholat subuh ini secara tidak langsung menempati posisi yang sangat penting, kata Allah. Kenapa? Di saat itulah para malaikat sedang menyaksikan orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka para malaikat yang bertugas di waktu malam hari dan siang hari ini berkumpul di waktu subuh, kemudian mereka naik ke atas, menyetorkan hafalan, menyetorkan catatan-catatan, kemudian disampaikan kepada Allah. Ini loh, mereka sedang sholat subuh. Mereka juga menjaga sholat 5 waktunya yang lain berjamaah dengan subuhnya tadi. Kemudian turun, ya, dan itu terus seperti itu. Jadi malaikat yang menjaga, yang mencatat malam dan siang itu berkumpulnya di waktu subuh. Bapak Ibu, di waktu subuh. Masya Allah ya. Jadi kalau orang itu sudah disaksikan, diperhatikan, didoakan oleh para malaikat, maka tandanya orang itu menjadi orang yang paling baik, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan Bapak Ibu, kalau orang itu didoakan manusia sesama mukmin yang beriman, itu hal yang wajib, sudah menjadi kewajiban saling mendoakan, dan itu baik. Jadi kalau penjenengan, Bapak Ibu mendoakan saya mendoakan penjenengan, semuanya jamaah yang lain, itu memang kewajiban saling mendoakan. Akhul muslim alal muslim, kewajiban orang muslim dengan muslim lain itu diantaranya saling mendoakan, Tapi ingat, kalau orang itu sudah didoakan malaikat, itu bukan hal yang wajib lagi, paling istimewa. Jangan sampai kita ini tidak didoakan malaikat dalam hidup kita, jangan sampai. Apalagi sampai kita dilaknat sama malaikat, naudzubillah. Kalau orang sudah didoakan kejelekan, laknat dari malaikat, Allah pun akan murka dan marah. Karena malaikat adalah hamba-hamba Allah yang sangat dekat, muqarrabin. Mereka adalah muqarrabin. Hamba-hamba Allah yang paling dekat adalah malaikat. Baik, para jamaah, itu keutamaan yang kita sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan akan kita lanjutkan yang akan datang. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa